Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kerinduan kami Tuhan, Engkau memakai kami semua menjadi alat-Mu. Kami menyiapkan hati kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami semua hati seperti tanah yang gembur, seperti tanah yang subur. Setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar dari hari ke hari, dari minggu ke minggu Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami membawa bejana hidup kami untuk dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Karena itu yang membimbing kami, yang menolong kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus akan memimpin kami semua. Supaya pada pagi hari ini kami tetap fokus memandang Engkau ya Tuhan. Badan kami di sini, hati kami pun di sini Tuhan. Pikiran kami di sini juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan bekerja di antara kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang bukan daripada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada di ruangan ini. Kami hanya merasakan kehadiran-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, kami dimampukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim worship. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami menyapa untuk Bapak Ibu yang hadir di secara onsite, ataupun Bapak Ibu Saudara yang hadir secara online di rumah masing-masing, ataupun di mana Bapak Ibu mengikuti ibadah ini. Biarlah kita bersama-sama belajar pada pagi hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau beberapa bulan yang lalu saya menyampaikan bahwa kita harus mengasihi Tuhan, kita mengampuni dan lain sebagainya, pada pagi hari ini sekali lagi kita diingatkan bahwa kita itu harus melayani. Saya memberikan tema renungan kita pada hari ini, yaitu mari melayani. Melayani dan melayani. Seringkali kita pujikan pujian ini, bahkan kita sudah hafal sekali. Dan kemudian juga melayani, biarlah itu ada di dalam hati dan kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah masih ingat renungan yang kami sampaikan, kalau kita bisa mengasihi itu karena Allah yang sudah dulu memberikan kasih itu kepada kita, dan kita meneladani kasih-Nya. Kalau kita diampuni, kita juga mampu mengampuni. Itu pun juga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang melayani. Mari kita akan baca dibuka di Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 28. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukannya, kita akan baca 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani itu tidak hanya untuk pendeta, pengerja,
Atau orang-orang tertentu, oh saya tidak bisa. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Tidak ada alasan untuk tidak melayani. Kita baca, arti daripada melayani adalah suatu tindakan yang kita sadari, baik ucapan, perkataan, perbuatan kita tanpa beban untuk memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus. Dan juga ada satu arti, suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Melayani di sini melayani kepada Tuhan dan melayani kepada sesama. Kita semua ini adalah tubuh Kristus. Tidak ada masing-masing lebih unggul dari yang lain. Sama-sama. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, saya tidak bisa melayani di salah satu bidang tertentu. Kita akan belajar nanti di poin-poinnya. Saya tidak bisa berkhotbah di depan. Saya kalau berdiri di panggung menjadi grogi misalnya ya. Saya tidak bisa memberikan sumbangan yang besar bentuk pelayanannya. Tidak harus begitu juga. Dan saya lebih baik duduk manis. Enggak ada. Saya rasa enggak ada yang di sini saya duduk di gereja, duduk manis, diem-diem menikmati, enggak. Semuanya ambil bagian di dalam pelayanan tanpa terkecuali. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan teladan. Mau yang terbesar, dia melayani. Mau menjadi orang yang terhormat, dia melayani. Sekali lagi melayani memberikan waktu, kesempatan dan lain sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa kita harus melayani Bapak Ibu Saudara? Ada 3 alasan mengapa kita harus melayani. Alasan yang pertama mengapa kita melayani, karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita memenuhi panggilannya. Dan yang ketiga, kita mengikuti teladannya. Kita akan baca, kita akan renungkan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bukti bahwa kita melayani ada satu hal, yaitu alasan yang terdasar, yang terbesar dalam kehidupan kita, karena kita mengasihi Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 disebutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam Ulangan pasal yang 11 ayat 13 dikatakan, Tuhan berkata, dengarkanlah baik-baik akan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini saya ambil dari versi yang mudah dibaca. Kalau terjemahan yang biasa, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Segenap hati dan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi seseorang, pasti orang itu menuntut satu waktu bukti dari kita mengasihi. Atau sebaliknya, kalau seseorang yang mengatakan atau berjanji saya mengasihi Anda, tentu dia juga kita juga mau ada buktinya. Bukan seperti promosi-promosi misalnya. Oh barangnya bagus, ternyata datang barang tidak bagus kalau Bapak Ibu yang suka belanja online. Jadi tidak seperti yang diharapkan. Di sini kita sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana kasihnya? Ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Dia menyerahkan nyawanya karena dia mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan belum sampai kita menyerahkan nyawa kita, dalam arti di sini mungkin berjuang yang sedemikian rupa mengikut Yesus, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kita tidak seperti itu. Ada juga yang memang seperti itu, sampai satu hal tertentu yang mengatakan kamu tetap percaya Yesus atau kamu menyangkal Yesus karena satu dan lain hal.
Itu dua pilihan yang selalu berjalan di dalam kehidupan kita hari ke sehari. Dan ada konsekuensinya atau ada akibat keputusan apa yang kita ambil, kita tahu akibatnya. Jikalau seseorang mengasihi Tuhan hanya di bibirnya saja, ya katakan ada lagu dunia yang mengatakan lain di bibir, lain di hati. Memang kita tidak bisa tahu hati kita atau hati orang-orang yang di sekitar kita ini sedalam-dalamnya. Kita tidak bisa tahu. Tetapi dari bukti, dari perkataan atau perbuatan itulah yang lebih banyak berbicara apakah dia mengasihi atau tidak mengasihi. Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau. Kalau dalam perenungan firman Tuhan yang Bapak Ibu renungkan setiap hari, mungkin ada teguran, mungkin ada nasihat, oh kamu jangan lakukan ini. Kemudian Bapak Ibu mengatakan, ya kok enggak sama ya seperti yang saya harapkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara tetap kepada keputusan Bapak Ibu Saudara, padahal dikatakan saya mengasihi Engkau, tetapi tidak menuruti firman-Nya. Mengasihi, menuruti dengan bukti menuruti kebenarannya. Di dalam bangsa Israel dikatakan memperkatakan firman Tuhan itu siang, malam, pagi, sore dan lain sebagainya, sepanjang waktu mengajarkan firman Tuhan itu pada waktu duduk, pada waktu berdiri, berjalan dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya hati pikiran tetap fokus kepada Tuhan. Enggak ada simpang siur yang kita terima. Seringkali kita lebih mendengar berita yang tidak benar, tetapi itu menjadi booming begitu ya, menjadi viral, lebih cepat. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita agak lambat menanggapinya. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita terlibat di dalam pelayanan. Oh, saya enggak bisa ini, Bu Elizabeth. Saya enggak bidangnya. Bukan berarti Bapak Ibu tidak berguna atau ya udah saya penonton saja, enggak ada. Kalau dalam pertandingan enggak ada yang jadi penonton. Kalau kita misalnya di sini semua ini kita lomba, enggak ada yang jadi penonton, semuanya berlomba. Kalau gerak jalan misalnya kita gerakkan, jalan semua, enggak ada yang berhenti menjadi pemenang, enggak ada. Secara alami enggak ada. Saya diam-diam menjadi pemenang, enggak mungkin, perlu perjuangan. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 10 katakan, aku berusaha melayanimu dengan segenap hatiku, tolonglah aku mematuhi perintahmu. Dari versi mudah dibaca. Melayani memang dibilang mudah, tergantung juga. Dibilang sulit, tergantung juga. Tergantung bagaimana sikap kita. Bukti bahwa kita terlibat dalam pelayanan karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di sini enggak ada yang mau berkorban untuk sesuatu yang tanpa ada motivasi. Biasanya ada. Saya menemanimu, nanti ada sesuatu keuntungan yang kita dapat atau sebaliknya. Hal mengasihi ini, melayani karena dasarnya mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita dengan luar biasa. Setidaknya kita juga mengasihi Dia, terlibat di dalam pelayanan. Sekali lagi, kita mungkin tidak sampai menyerahkan nyawa kita sepenuhnya karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kalau kita kuat kokoh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan ini sebagai tanda ucapan terima kasih. Bapak Ibu, adakah yang di antara Bapak Ibu sebagai orang tua, kalau memberi sesuatu kepada anaknya, kemudian anaknya diam-diam langsung kabur, pasti Bapak Ibu katakan, wah gak sopan, dikasih sesuatu.
bilang kayak apa begitu ya. Nggak ada. Rasa terima kasih kita terlibat di dalam pelayanan. Dasarnya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tanpa ada satu motivasi yang ada dalam hati kita, kalau saya melayani, saya akan dapat ini. Kalau saya melakukan ini, dapat ini. Itu kurang dewasa atau masih sebagai seorang anak, seorang yang baru percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sudah berapa tahun mengikut Tuhan, pasti kita tidak akan memiliki motivasi di dalam pelayanan selain itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Mungkin juga kadang-kadang kita agak nyeleweng sedikit barangkali, tetapi pada pagi hari ini kita fokuskan. Ada alasan kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Sebagai bukti atau sebagai tanda ucapan syukur kita, terima kasih kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang kedua, kita memenuhi panggilannya. Kalau Bapak Ibu Saudara sering mendengungkan kebenaran firman Tuhan, kita dipilih dari segala suku bangsa, menjadi imamat rajani dan lain sebagainya. Kita meresponi, kita memenuhi panggilannya. Di dalam Yesaya dikatakan pasal 6 ayat 8, kemudian aku mendengar suara Tuhanku, siapa yang dapat kuutus? Siapa yang akan pergi untuk kami? Jadi aku mengatakan, di sini aku Tuhan, utuslah aku. Suka dibikin plesetan ya, di sini aku Tuhan, utus dia. Di sini aku Tuhan, utus mereka. Hanya suatu lelucon, tetapi kalau kita gali lebih lagi, renungkan lebih lagi, kita semua ini dipanggil dan kita meresponi, memenuhi panggilan Tuhan. Melayani itu tidak hanya untuk sekali lagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, staf gereja, diaken, apalagi majelis gereja. Bukan bukan hanya mereka, tetapi semuanya. Kalau ayat firman Tuhan ini, di sini aku Tuhan, utus aku. Kemudian kemana Tuhan? Aku nggak mampu pergi jauh, misalnya begitu ya. Ada nanti bidangnya masing-masing. Yang penting kita meresponi, kita menyiapkan hati kita menjadi alatnya. Bekerja di ladangnya. Sebagai respon kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali lagi, ayat ini bukan hanya untuk para penginjil, untuk para pengerja, tetapi semuanya ayat ini adalah panggilan bagi kita semua. Bagaimana cara memenuhinya? Nanti kita lihat di poin berikutnya. Yang penting respon kita, reaksi kita. Kalau diberi sesuatu pasti bilang terima kasih ya. Apalagi kalau kita sedang sangat memerlukan banget dengan sesuatu itu, kemudian kita mendapatkan, pasti rasa terima kasihnya itu berbeda. Berbeda sekali. Dia akan lebih dan lebih lagi. Dasar melayani karena kita mengasihi Tuhan. Seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya tubuh, jiwa, atau rohnya saja, tetapi apa yang kita miliki,
semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau di dalam Matius pasal 28 ini mengatakan, pergilah, jadikanlah kita di antara kita itu, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam satu keluarga hanya Bapak Ibu Saudara yang sudah diselamatkan. Masih ada keluarga besar kita yang belum mengenal Tuhan. Kita tahu mereka itu akan kemana kalau tidak mengenal Tuhan. Di situ kita dipanggil. Dikatakan di dalam Yesaya, saya di sini, utuslah saya. Di lingkungan di mana Bapak Ibu berada, memenuhi panggilan Tuhan, melakukan di dalam Matius pasal 28 ini. Bu Elizabeth, saya enggak sekolah Alkitab. Saya baca Alkitab aja jarang-jarang ya, misalnya begitu. Bagaimana bisa? Bagaimana saya menjangkau mereka? Bagaimana saya mau menginjili mereka? Kalau saya bawa Alkitab yang besar begitu ya, wah, orang sudah konotasinya, ini pasti mengkristenkan ini. Tetapi itulah kita memenuhi panggilan Tuhan, kita akan lakukan. Ada banyak hal di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ia tidak pernah mengubah rencananya terhadap orang yang dipanggilnya dan pemberitaan yang diberikannya kepada mereka. Dan Allah tidak pernah membatalkan panggilannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan itu adalah satu panggilan. Kalau hati kita tidak meresponi karena ada hak bebas, tetapi kalau kita meresponi, kita ada di dalam panggilannya itu. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan rencana panggilannya. Kita semua di sini, baik yang di tempat ini ataupun Bapak Ibu yang saudara yang ada di rumah atau di mana saja, panggilan Tuhan itu terhadap masing-masing orang. Sesudah diselamatkan, tidak duduk manis. Kan seringkali kita mengatakan kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Menang dalam hal apa? Gak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau duduk-duduk manis saja Bapak Ibu digaji misalnya ya. Pasti kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan atau sebagai bos, mau gak gaji orang yang seperti itu? Atau malas-malasan? Yang penting saya dapat gaji. Gak ada. Secara duniawi atau secara sekuler, kalau bekerja tidak sungguh-sungguh, bekerja tidak dengan rajin, ya upahnya sedikit. Atau bahkan tidak menerima upah, malas-malasan. Kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan, sebagai bos, mau enggak menggaji begitu ya? Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Sayang kalau dikasih kepada orang yang malas-malas, nanti dia semakin malas. Mungkin orang bilang, saya malas aja digaji, apalagi kalau saya malas digaji, ya udah malas aja. Mematikan karakternya orang tersebut. Tetapi kalau kita rajin di dalam pelayanan, Tuhan akan memperhitungkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia-karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah juga untuk mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas.
Siapa yang memberi pimpinan hendaklah melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dari kitab Roma ini kita bisa tahu lebih lagi. Karunia kita masing-masing pasti ada. Minimal satu, tidak ada setengah. Kalau kita makan di warteg atau di ini, saya nasinya setengah ya, gak apa-apa. Di dalam melayani ini Tuhan memberikan karunia minimal satu. Kalau Bapak Ibu lebih dari satu, bersyukur. Kenapa? Ayat firman Tuhan, setiap orang yang melakukan hal yang kecil akan diberikan tanggung jawab lagi. Karena dia rajin dan setia. Bidang kita apa? Karunia kita apa? Masing-masing pasti ada. Di sini tidak ada satupun yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan. Salah satunya saja ya, contoh doa. Wah, saya doa tidak bagus. Tidak seperti mereka. Enggak perlu bagus dan sempurna. Percuma juga berdoa dengan kata-kata yang manis, tetapi hatinya tidak manis. Berkata-kata dengan yang bahasa yang mungkin sangat tinggi, tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Doa, kita semua bisa berdoa. Bahkan barangkali doa singkat aja, seperlunya atau waktunya urgent banget, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Mungkin Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman di tengah-tengah malam tiba-tiba dibangunkan. Bapak Ibu gak usah lihat handphone dulu. Ada maksud Tuhan untuk mendoakan sesuatu atau untuk berdoa untuk orang lain. Bahkan orang itu tidak akan dikasih tahu kepada kita. Ada juga yang seperti itu. Tetapi saat Tuhan membangunkan di tengah malam atau di saat-saat kesibukan Bapak Ibu Saudara, saudara meresponi, nanti dipertajam itu menjadi karunia yang khusus. Kalau saya tidak ada karunia secara khusus mengusir setan atau melepaskan seseorang dari kuasa kegelapan. Tidak ada, saya punya karunia yang khusus di situ. Tetapi bukan berarti itu karunianya si A saja, biar dia yang mengerjakan, saya diam-diam saja. Tidak. Ada karunia-karunia yang lain Tuhan berikan bagi kita, masing-masing berbeda-beda. Coba bayangkan Bapak Ibu yang mempunyai tubuh ini, kalau semuanya jadi tangan lucu juga. Kalau semuanya jadi kaki lucu juga. Kalau semuanya jadi kepala repot juga. Kalau Bapak Ibu bekerja, satu pimpinan mengatakan ini, wakil pimpinan mengatakan ini. Bapak Ibu bingung enggak? Bingung. Peraturannya berbeda. Tetapi kalau sebagai kepala dia berfungsi sebagai kepala. Tangan berfungsi sebagai tangan. Kaki berfungsi sebagai kaki. Masing-masing kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, melakukan pelayanan bersama-sama. Tidak ada yang lebih besar satu dengan yang lain. Memang kalau kita lihat Pak Gembala kita duduk di depan, memang dia seorang pemimpin. Kalau Bapak Ibu, saya duduk di depan, gak apa-apa. Bukan berarti pemimpin yang lain. Saya bisa memberikan sesuatu begini. Dikatakan karunia menasihati. Orang mungkin kalau dengar nasihat dari kita bisa berubah. Karunia itu. Meresponi panggilannya. Kita tidak bisa menasihati, enggak penuh hikmat. Tetapi kalau Bapak Ibu ketemu saudara-saudari atau keluarga, kerabat, teman kerja yang dia kelihatan susah, Bapak Ibu Saudara hanya duduk manis mendengarkan dia, gak usah menjawab. Sesudah mereka melampiaskan atau mencurahkan isi hatinya,
selesai itu kita hanya berdoa, orang itu lega. Kita memberikan waktu kita, itu pun melayani. Memberikan bahu kita untuk dia mungkin menangis karena kesesakan masalah yang dia hadapi. Kita menyediakan pundak kita, menyediakan telinga kita. Saudara nggak merasa bahwa sebenarnya itu juga melayani? Terkadang memang ada persepsi yang salah bahwa melayani itu harus di dalam gereja. Kenapa saudara? Saya ada pengalaman waktu saya diutus sama kantor sebagai sales untuk pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, saya berat hati. Waduh, saya nggak melayani deh. Karena kan minggu nggak di gereja. Bagi saya waktu itu, melayani itu harus di gereja. Itu adalah perspektif yang salah, pemahaman yang salah. Kenapa saya berpikir begitu? Ya karena kemampuan berpikir saya sampai di situ. Kalau melayani itu ya di gereja. Kalau di luar itu tidak melayani. Kemudian pimpinan saya mengatakan, melayani tidak selalu di gereja. Belum tentu badanmu di gereja, hatimu di gereja. Melayang-layang ke sono kemari. Kamu tidak melayani itu, cuman duduk manis. Saya pikir, saya tangkap, benar juga. Pekerjaan saya itu juga adalah satu pelayanan. Pergi dari toko ke toko, dari kota ke kota, pelayanan. Jadi pelayanan tidak selalu hal-hal yang artinya di dalam gedung, tidak. Di luar gedung kita bisa melayani. Tidak terbatas. Kita bisa melayani Tuhan dengan harta kita. Dulu saya masih ingat ngajar sekolah minggu, Yosua, anaknya Pak Gembala kita, sama Doni. Kan mereka bapaknya bisnis. Pak Dirman gembala. Si Doni ini mengatakan nih, Jo, kayak aku Jo, pembisnis banyak duit, pendeta gak banyak duit. Mereka ribut Bapak Ibu di sekolah minggu. Saya ingat betul. Saya bilang, Kak, ini nih katanya aku gak boleh loh begini-begini. Ini gara-gara dia banyak duit nih Kak, gimana nih caranya? Maksudnya cara apa? Iya, dia ngata-ngatain saya. Nanti kalau kamu pendeta gak banyak duit Jo, kayak aku pembisnis banyak duitku. Kan namanya anak-anak ya Bapak Ibu. Saya katakan gini, semuanya bisa dipakai Tuhan Jo. Kok bisa? Ya, kalau kamu menjadi hamba Tuhan, nanti dipanggil secara khusus seperti bapakmu. Saya bilang, si Doni ini banyak duit karena dia bos. Kalau dia mau pergi gak punya duit, kamu berdoa, Tuhan menggerakkan Doni, kemudian Doni akan mengirim uangnya. Wah, gak bisa begitu kata dia ya. Namanya anak-anak. Kalau banyak duit kan susah untuk keluar ya. Tapi saya bilang, gak bisa Don. Kita mengasihi Tuhan itu, kalau memang Tuhan gerakkan, kamu gak lakukan, berarti kamu gak mengasihi Tuhan. Dia mungkin berpikir-pikir ya, waktu itu masih di Kanak-Kanak 2. Wah, bener juga rupanya. Kalau kamu banyak duit, kamu sumbang aku dong. Kata dia gitu ya, dalam bercandaannya. Saya katakan, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, tanpa terkecuali. Tidak harus yang berduit yang dipakai Tuhan. Tidak hanya hamba Tuhan saja yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita semua dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa renungkan, apa yang saya sudah lakukan di dalam melayani Tuhan. Yang suaranya bagus, joinlah di choir, di kor, atau kegiatan apa. Oh, saya gak bisa, saya bisanya masak, lebih baik juga. Mereka yang nyanyi, selesai nyanyi lapar, ya kan? Oh, ada yang menyediakan makanan, baik juga. Jadi ada satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki karunia pelayanan di dalam Tuhan. Saya waktu itu juga gak mengerti kalau saya ada teman dia katakan, bisakah nemenin saya
Oh iya, ada mobil tapi nggak ada yang nyetir, supirnya nggak datang. Oke, saya nyopir Bapak Ibu, saya supirin. Mau kemana Bu? Ke sono ya, bisa nggak Lis? Bisa, karena saya ada waktu. Setelah begitu dia katakan, saya punya masalah begini begitu, saya diem aja. Maksudnya saya mendengarkan. Selesai itu baru di dalam hati gini, kalau orang itu gak ketemu, karena dia ngatakan, saya sudah rasanya sesek banget ini, otak sudah buntu. Itu sedikit lagi saudara, pasti namanya putus asa. Apakah dia orang yang gak punya? Punya, banyak duit. Mobilnya itu bisa ganjil genap kan yang sekarang. Tinggal hari ini genap pakai mobil ini, besok ganjil pakai mobil ini. Semuanya tersedia. Tetapi dia perlu orang lain yang mendampingi di saat dia banyak masalah. Kalau saya memandang dia nggak pernah ada masalah, semuanya serba ada. Saya berpikir kalau orang yang berkekurangan itu yang selalu banyak masalah. Enggak juga ternyata. Inilah kehidupan. Ternyata sama-sama punya masalah dan sama-sama kita harus menjadi pendukung atau saling mendukung satu dengan yang lain. Pelayanan seperti itu. Kalau Bapak Ibu lapar, pasti kaki dengan otomatis berjalan, tangan otomatis kita mengambil makanan. Tetapi kalau ada juga waktu itu malas ya pengen makan tapi malas berjalan mengambil makanan, ya tetap lapar. Pak, bergerak. Kita di dalam Tuhan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi penyumbang dana. Jangan saudara iri, kok dia persembahannya lebih gede dari saya ya? Gede menurut kita. Kalau menurut dia biasa. Seperti janda miskin yang di Alkitab dikatakan, memberikan terkecil, Tuhan memperhatikan, karena itu sepenuhnya. Bukan berarti orang yang banyak duit memberi persembahan tidak dihargai, bukan. Tetapi seseorang yang memberikan dengan sepenuh hati ini, semuanya total, Tuhan juga menghargai. Kemudian poin yang ketiga, mengapa kita melayani? Kita mengikuti teladannya. Dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita mampu mengasihi, karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Kalau kita mampu melayani, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau kita melayani sekarang, karena Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga akan cepat terdeteksi bagaimana anak itu berkata-kata, bagaimana anak itu berbuat, itu kita bisa pastikan keluarga itu seperti itu. Ada tetangga ya, saya punya tetangga yang baru, kata-katanya selalu tidak baik. Saya katakan, aduh ngeri kali ini anak ya, saya bilang. Ternyata di dalam keluarganya ya begitu. Teladannya. Jadi teladan itu akan mudah dilakukan atau dicontoh daripada kata-kata itu. Kebenaran firman Tuhan, kita bukan tidak perlu membawa Injil, membawa kabar baik, tidak. Dari kehidupan kita itu orang lain bisa menjadi percaya. Dari perkataan kita, orang lain menjadi kecewa. Saya bukan orang yang sempurna. Dari kata-kata saya kadang orang merasa sakit hati, bagi saya biasa. Nah, saya perlu membereskan. Kalau yang tersinggung, kalau orang yang sensitif sekali, kata-kata yang keras begini, itu sudah kayak orang berantem gitu ya. Nah, itu diselesaikan. Teladan kita di dalam keluarga, di lingkungan kerja, atau dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, itu akan lebih keras berbicara daripada
suara atau perkataan Bapak Ibu. Saya di kantor selalu tuh ya, misalnya sampah tidak dibuang di tempatnya. Saya nggak hanya menyuruh, saya lakukan dulu. Dia lihat jadi segan sendiri, ya kan? Jadi segan sendiri, akhirnya dia melakukan. Contoh teladan, kalau Tuhan menjadi teladan bagi kita, kita mengikuti teladannya. Saya percaya semua orang mau menjadi orang yang baik, menjadi seorang teladan yang baik. Proses demi proses itu akan berlangsung. Dan saya percaya kalau teladan kita Tuhan Yesus sudah sedemikian rupa melayani, tentunya masing-masing kita tidak akan ada kata malas melayani. Aku udah bosen melayani. Ada yang mengatakan kamu dari dulu gereja di situ terus, gak bosen-bosen. Saya bingung, loh emang kenapa? Salah satu mungkin menunjukkan kesetiaan, mungkin ada yang mengatakan bodoh kali gak pindah-pindah gitu ya. Itu bukan prinsip saya. Oh pindah deh, gak apa-apa kalau memang saudara Bapak Ibu bertumbuh di salah satu tempat. Toh itu juga wadah di mana tubuh Kristus maju sama-sama. Ini adalah di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 yang mengatakan, tidak lama sesudah itu dia berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kalau kita melakukan satu hal, berbelas kasihan kepada orang-orang yang di sekitar kita, karena kita ada teladannya. Yesus pergi dari kota ke kota, desa ke desa. Kita yang sudah di Jakarta memang agak susah kalau ke desa-desa. Misalnya begitu. Bukan berarti orang di kota ini tidak ambil bagian dalam pelayanan. Tidak, semuanya ambil bagian di dalam pelayanan. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini adalah kabar yang sangat baik, karena kita keterlibatan kita gak usah menjadi yang nomor satu. Pada saatnya juga nanti kalau waktunya Tuhan, gak ada yang bisa menjegalnya. Mungkin kita dalam pelayanan tidak dipandang, atau orang bilang dipandang sebelah mata. Jangan saudara bilang, aduh aku ini sudah capek-capek lo melayani, dia gak menghargai aku. Saya bilang kamu melayani kepada siapa? Kalau bekerja kepada pimpinan. Kalau melayani atau bekerja pun sebenarnya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan atau lakukan semata-mata untuk Tuhan. Kalau di pekerjaan gak ada bos, bisa aja ya duduk-duduk santai, main handphone. Bisa, karena bos gak bisa selama kerja, mungkin dia gak sama-sama di kantor. Bisa gak kita melakukan itu? Bisa. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan itu, akan tahu akibatnya. Segala sesuatu akan ada akibatnya, hasilnya. Bagaimana kita menabur, itulah yang kita tuai. Dalam Efesus pasal 5 ayat 21, hormatilah Kristus dengan saling melayani. Jadi melayani ini adalah satu hal yang sangat terpuji. Tidak ada pelayanan yang rendah dan tidak ada pelayanan yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari tubuh Bapak Ibu semuanya ada kerjasama satu dengan yang lain. Gak ada masing-masing jalan sendiri, gak ada. Gak ada kepala jalan sendiri, gak ada. Harus satu dengan yang lain, ada satu kerjasama. Tidak ada yang masing-masing jalan. Satu dengan yang lain ada kerjasama, satu dengan yang lain. Contoh kalau hari Minggu, pemain musik ya memainkan musiknya, yang WL, leader, singer melakukan fungsinya. Soundman di belakang melakukan fungsinya. Kalau saya nggak ada bidang soundman di sana,
Saya duduk di sana, saya mau di sana. Berantakan Bapak Ibu. Fungsinya masing-masing. Semuanya kita ada fungsinya di dalam Tuhan. Mari yang sudah melayani, teruslah melayani. Ada rintangan enggak? Ada pasti. Bukan berarti semuanya mulus. Seperti jalan tol. Jalan tol yang mulus pun ujungnya kadang-kadang bisa bahaya. Kenapa? Kenapa di jalan tol kecepatan 100? Bisa enggak 100 lebih? Bisa. Kalau celaka tanggung sendiri kan? Bukan yang memberi peraturan begitu ya. Nah, peraturan ada supaya kita terawasi. Terawasi dari apa yang kita lakukan. Kita semua saya yakin masih bertanya-tanya, apa ya yang bisa saya lakukan di dalam melibatkan diri di dalam pelayanan. Bapak Ibu bisa mendukung dalam apa yang Bapak Ibu Tuhan karuniakan kepada Bapak Ibu. Mau dari hartanya, mau dari waktunya, mau dari nasihat, atau karunia-karunia khusus. Pertajam itu semua, maka akan kita menjadi tubuh Kristus yang maju, tubuh Kristus yang benar-benar melayani Tuhan tanpa motivasi apapun. Sekalipun tidak dihormati, sekalipun tidak mendapat penghargaan di sini, saudara, Bapak Ibu akan mendapat penghargaan di surga. Mari kita akan baca bersama-sama. Ini adalah pekerjaan atau pelayanan. Next. Terus slide terakhir. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila Anda melakukannya untuk mencari nafkah, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya karena Tuhan, itu pelayanan. Bila Anda keluar karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. Bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih, itu pekerjaan. Bila Anda bekerja terus walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itu pelayanan. Bila yang Anda pikirkan adalah sukses, itu pekerjaan. Bila yang Anda pikirkan adalah kesetiaan, itu pelayanan. Gereja yang biasa-biasa saja dipenuhi oleh jemaat yang bekerja. Gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Saya kutip kata-kata ini dari salah satu penulis, bagus sekali memotivasi buat kita semua. Apa yang sudah kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan, kita bisa lihat dari sini, itu pekerjaan atau pelayanan. Mari, yang sudah melayani sekali lagi, tetap setia melayani di bidangnya masing-masing. Yang belum barangkali, belum tahu, setidaknya Bapak Ibu bisa berdoa atau mendoakan. Kalau saya bisa berdiri di sini, bukan karena kekuatan, bisa grogi-grogi juga, ya kan? Tetapi kalau saya bisa, itu juga hasil daripada Bapak Ibu Saudara yang melayani di dalam doa. Mari kita menjadi satu tubuh yang bersatu dan menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan sesuai bidang kita masing-masing. Tidak usah iri, si A jadi begini, si B jadi begini. Masing-masing kita berfungsi sesuai kasih dan karunia-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua adalah orang-orang yang berharga di hadapan-Mu. Orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang meresponi panggilan-Mu, dan orang-orang yang mengikuti teladan-Mu di dalam pelayanan. Apapun Tuhan yang menjadi karunia di dalam pelayanan kami mau melakukannya untuk Engkau, bukan satu pekerjaan.
Inilah hidup kami Tuhan. Kami semua menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Pakai kami semua tanpa terkecuali. Apapun karunia yang Engkau berikan bagi kami, masing-masing akan melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga pekabaran, kabar baik itu terus dikumandangkan di seluruh muka bumi ini. Banyak orang menjadi percaya kepadamu. Terus pakai kami Tuhan, tidak ada rasa bosan di dalam kami melayani Engkau. Karena Engkau lebih dulu melayani kami. Karena Engkau sudah memberikan teladan yang baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya karunia dalam pelayanan kami berfungsi sedemikian rupa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terus Engkau mengerjakan di dalam hati kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.